sempat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa mengikuti kajian virtual yang diadakan oleh Voksi Kragan dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Akbar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Pada malam hari ini kita melanjutkan taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa mengikuti kajian virtual yang diadakan oleh Voksi Kragan dalam keadaan sehat. Ya, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian virtual yang dilaksanakan setiap malam Sabtu, Jumat malam Sabtu, yang diisi oleh para sesepuh atau para senior dari Voksi. Insya Allah akan berlanjut sampai hari Idul Adha nanti, setiap malam Sabtu, Jumat malam Sabtu. Di sini kita punya dua pemateri. Yang pertama adalah Ustadz Alfian Eko Rohmawan, Magister Pendidikan Islam. Beliau adalah pembina, salah satu pembina dari Voksi Kragan, dan juga beliau dosen Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta, Dai Koriko Seniman Eling Gusti, bisa dicek YouTube-nya Seniman Eling Gusti, atau di IG-nya Alhamdulillah Eko ya Pak. Kemudian beliau juga kepala sekolah di MI Muhammadiyah Bulak Kragan, dan juga Direktur Al Studio. Yang butuh drone, monggo. Pengisi kedua dari Ustadz Yusuf Mukhta Taqiyuddin Al-Hafiz. Beliau Hafiz 30 juz dan juga merupakan alumni dari Ponpes Iskarima Karangpandan dan pernah menjadi imam masjid Al-Islam Gifu, Jepang di bulan Ramadan tahun 2018. Ya, sungguh luar biasa dua pemateri pada malam hari ini. Jadi tidak menunggu lama-lama, kita langsung yang pertama dari Ustadz Alfian Eko Rohmawan. Monggo. Kalau semoga akan, Pak. Matur suwun, basane nggak dadi Jawa. Jane arep basa Jawa arep basa Indonesia. Oh, Indonesia. Alright, English. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang wadah nyauri, ya. Oh, melanjutkan makan berbuka ya. Ada dari panitia baru makan berbuka, alhamdulillah ya. Jadi yang lainnya yang di rumah juga ingatkan kembali, tolong jawab salam saya dengan semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jawab salam saya doakan semoga rezekinya lancar, juga jodohnya lancar. Iya. Terus apa yang baru studinya juga lancar. Kemudian yang berkeluarga ya, yang menghendaki punya putra semoga juga dilancarkan. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama kita wujudkan dengan ikhlas hati, dengan lisan kita bersama-sama, baik yang di Zoom meeting maupun yang di YouTube maupun yang berada di Facebook, semuanya mari kita ucapkan syukur dengan mengucap hamdalah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, kita diberi kesempatan, diberi kesehatan, kita diberi nikmat ya berupa dapat berbuka puasa, kita diberi nikmat berupa snack ya, kita diberi nikmat berupa minum, kita diberi nikmat berupa penglihatan, kita diberi nikmat pendengaran dan lain sebagainya yang tentunya tidak dapat kita hitung satu persatu. Tentunya itu wajib untuk kita syukuri, kita terus mengingatkan pada diri kita masing-masing, pada teman-teman semuanya untuk senantiasa bersyukur. Syukur yang paling ringan adalah dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya selain hamdalah juga kita luruskan niat kita. Kita praktekkan dalam setiap perbuatan kita sehari-hari. Wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi segalanya, memberi kita nikmat yang begitu banyak. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan kita niatkan untuk betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat serta salam mari kita aturkan kehadirat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi teladan, kelolaan panjenengan kami kita kita bersama terus ingatkan, karena Allah Subhanahu Wa Taala bersabda, ya, sesungguhnya Allah, Innallaha wa malaikatahu yusallu na'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi, lalu diberikan perintah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tentunya semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang beriman. Jamaah Instagramia, jamaah Facebookia, jamaah YouTubea, ya, yes. Semoga kita semuanya termasuk jamaah yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, sehingga kita harus bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini, kesempatan hari ini, kita diberi kesempatan dengan tema lebih mendekat lagi dengan Al-Quran. Dengan kata yang sederhana, bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat. Kenapa sedemikian rupa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu Al-Quran itu. Bacalah Al-Quran itu. Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati. Karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada yaumil kiamat, pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat. Kepada siapa? Li ashabi, kepada sahib yang dekat, kepada yang dekat dengan Al-Quran. Tentunya kita di sini bisa pahami yang dimaksud dengan dekat dengan Al-Quran adalah orang-orang yang senantiasa membaca, baik itu Arabnya, baik itu artinya dan mentadaburinya, sehingga kita semua bisa selalu dekat dengan Al-Quran. Yang sering membaca Kulhu, yang sering membaca Al-Ikhlas, maka dia akan dekat dengan Al-Ikhlas. Sehingga kelak yang akan menolong dia adalah Al-Ikhlas. Bukankah kita semuanya ini sedang menantikan pertolongan? Ketika kita sholawat, kita mengharapkan pertolongan Nabi, mengharapkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berzikir kepada Allah, mengharapkan pertolongan Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, kita juga bisa mengharapkan syafaat dari Al-Quran. Sehingga mari bersama-sama kita terus mengingatkan kepada diri saya pribadi, ya, kemudian kepada jamaah semuanya, teman-teman semuanya, mari kita terus mencoba mengistiqomahi untuk membaca Al-Quran dimanapun tempatnya, karena dimanapun tempatnya kita bisa mendekat dengan Al-Quran.
Sekarang ya, Al-Quran bukan hanya Al-Quran mushaf, juga ada Al-Quran digital. Ya, sehingga dimanapun tempatnya, mari kita berusaha untuk mendekat. Ketika kita banyak membuka WhatsApp, tentunya kita juga harus banyak membuka Al-Quran digital. Ya, kalau bisa itu dijejerkan ini. Al-Quran loh, sama WhatsApp. Ketika mau membuka WhatsApp, pastikan membuka Al-Quran. Oh, coba. Ini salah satu yang perlu kita jadikan kebiasaan. Bagaimana ketika kita akan membuka HP, bagaimana kita akan membuka Instagram, bagaimana ketika kita akan membuka Facebook, bagaimana kita akan membuka PUBG. Marilah kita semua ngaji. Ya, sehingga kita semua insya Allah akan selamat ketika kita mengakses semua yang ada di media sosial. Ketika kita membuka WhatsApp tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Apa yang akan Anda bahas dalam chatting WhatsApp Anda. Ya, tentunya ketika kita akan membuat status, kita harus paham bagaimana kita berstatus dengan baik. Kemudian ketika kita akan membuka Facebook, bagaimana Anda akan membuat status? Apakah status itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau malah menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga mari bersama-sama kita buat quotes ya. Jadi kita bareng-bareng hidupkan Al-Qur'an di hati kita dengan mendownload itu di HP kita. Oh, gitu. Jadi nggak ada alasan sekarang kita nggak bisa baca Al-Quran. Nggak ada alasan kita, wah susah bawa mushaf ke sana ke sini. Nggak ada alasan itu. Karena Al-Quran itu ada dimanapun tempatnya. Jamaah semuanya, itu adalah awalan dari saya bagaimana kita untuk terus mengingat Al-Quran. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kita semua sudah diberikan petunjuk. Ya, karena kita sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitabullah Al-Qur'anul Karim. Sehingga mari bersama-sama kita membuka, bersama-sama kita iqra. Bacalah bagaimana kita bisa membaca Al-Qur'an itu. Bagaimana kita bisa mentadaburi Al-Qur'an itu. Bagi hati-hati yang sedang galau, hati-hati yang sedang risau, bacalah Al-Quran. Insya Allah Al-Quran akan memberikan kedamaian kepadamu. Bagi hati-hati yang sedang bermasalah, bagi hati-hati yang sedang senang, ya, karena mungkin mohon maaf kita yang bermasalah itu mungkin lebih dekat dengan Allah. Karena mungkin pada saat kita tidak ada masalah, kita lupa dengan Allah. Sehingga kita diberi pengingat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berzikir. Dan tahukah kamu, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa berzikir, orang yang senantiasa beristighfar, orang yang senantiasa bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai, coba ya. Ketika kita berharap cinta oleh manusia yang berujung PHP dan akan akhir di ujung usia, ya, kita coba mencari cinta yang tiada akhir, cinta yang tak berakhir dengan PHP, cinta yang tak hanya gombal, yaitu cintanya Allah Subhanahu wa taala. Coba dari potongan ayat ini aja loh ya, kita bisa lihat innallaha yuhibbut tawwabina. Coba. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Mari bersama-sama kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah betul-betul mau menjadi insan yang dicintai oleh Allah? Ataukah kita hanya mau menjadi insan yang dicintai oleh ciptaan Allah? Coba kita lihat kepada hati kita. Karena baginda Nabi memberi pesan bahasanya innamal a'malu binniyat. Bagaimana apakah kita betul-betul dalam membaca Al-Quran itu demi Allah atau demi hamba Allah? Ya, coba kita lihat. Apakah ini ya Ramadan ini baru ramai. Alhamdulillah di masjid-masjid sudah mulai terdengar lagi bacaan Al-Quran.
Di tempat-tempat sudah mulai lagi didengarkan murotal Al-Quran. Kita bersama-sama yang alhamdulillah baca Al-Quran ini, apakah itu sudah kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Coba. Jika sudah, alhamdulillah. Jika belum, mari kita luruskan. Karena dengan Al-Quran itu insya Allah semua akan menjadi nyaman. Insya Allah akan menjadi tenang. Hati pun akan menjadi luluh dengan Al-Quran. Yang sedang ada masalah, yang muda-muda. Bahkan ini ada ayat andalan saya ya ini. Ada ayat anti galau. Coba yang merasa galau, update statusnya, aku tanpa seliramu, kaya sego kucing tanpa karet. Nah. Oh, ambyar ya. Yang sedang ambyar, yang sedang galau, baca Al-Quran, Iqra'ul Quran. Jawabannya bagaimana? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ada di surat Ali Imran ayat 139, ayat anti galau. Wala tahinu, janganlah kamu merasa lemah. Wala tahzanu, dan janganlah kamu merasa sedih hati. Oh, kita sudah diberi apa ini, obat penenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengingatkan bukan bapak, bukan ibu, yang mengingatkan bukan mantan, yang mengingatkan bukan calon ya. Tapi yang mengingatkan adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kasih sayang tanpa batas, zat yang memberikan pengertian tanpa batas, coba. Janganlah kamu merasa lemah, hei. Janganlah kamu merasa bersedih hati. Oh, coba. Kita tidak seperti itu. Bahkan ada Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la tahzan. Ya toh, innallaha ma'ana. Coba janganlah kamu bersedih, sungguhnya Allah bersama saya. Jadi seperti itu. Marilah bersama-sama kita tadabburi Al-Qur'an itu. Kita lihat maknanya, kita lihat terjemahannya, kita lihat tafsirnya, biar kita betul-betul bisa menjadi umat yang bermanfaat bagi umat. Tahukah kalian Al-Quran kenapa diturunkan di kota Mekah? Yang pada masa itu zamannya dinamakan zaman jahiliyah. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan pada zaman itu di Roma? Zaman yang sedang gilang gemilang, yang sedang maju. Tapi Al-Quran diturunkan di zaman jahiliyah, di tempat yang seburuk-buruk tempat, di tempat yang zamannya adalah zaman kebodohan. Ketika Al-Quran turun di sana, memberikan perintah, memberikan larangan, memberikan arahan kepada umat jahiliyah, yang pada akhirnya umat-umat itu kemudian mendapatkan julukan apa? Kuntum khaira ummah. Coba. Yang tadinya jahiliyah mendapatkan titel kuntum khaira ummah. Ukhrijat linnas, yang diciptakan untuk manusia, coba. Yang tadinya jahiliyah, kemudian datang Al-Qur'an padanya, datang firman Allah pada zaman itu, lalu mendapatkan titel kuntum khaira ummah. Sungguhnya kamu adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang diciptakan untuk manusia, coba. Umat yang terbaik itu umat yang seperti apa? Yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dari ayat ini marilah kita tanamkan betul dalam hati. Seburuk-buruknya kita, seburuk-buruknya orang ketika mau mempelajari Al-Qur'an, ketika mau mentadaburi Al-Qur'an, ketika mau melaksanakan perintah Allah yang disampaikan dalam Al-Qur'an, insya Allah kita semuanya dapat menjadi kuntum khaira ummah. Siapapun kita, apapun background kita, apapun masa lalu kita, yang lalu biarlah berlalu. Mari kita buka Al-Quran yang baru. Ya, mari bersama-sama kita tadaburi, kita lihat, kita pelajari. Insya Allah banyak petunjuk-petunjuk, banyak arahan-arahan. Ketika kita merasakan kesusahan, ketika kita merasakan kesedihan, coba. Sungguhnya Allah itu dekat. Hanya kita saja yang jauh. Bahkan ada kemarin update status ya. Gusti Allah mboten sare ning awake dhewe sing keturon. Nah, ya. Dadi ngono, Gusti Allah niku tansah mangertosi punapa kemawon ingkang kula lan panjenengan sami lampahi. Sik baleni jare Indonesia. Allah itu selalu tahu
kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dimanapun tempatnya, entah kita mau sedang bulu tangkis, entah kita mau sedang rumpi, entah kita baru sedang rasani, entah kita mau sedang remi, entah kita mau sedang ngaji, Allah Subhanahu wa taala tahu. Bahkan kalau sekarang ada CCTV yang handal bisa rekam 24 jam lebih, bahkan seminggu dan lain sebagainya, Allah punya CCTV yang lebih handal, bisa merekam kegiatan kita dari dalam kandungan, bahkan dari Lauhul Mahfudz sampai nanti di akhir zaman kita kembali ke surga atau ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua yang hadir ini jamaah pengennya kembali kemana? Ke jannah. Apakah betul kita pantas untuk masuk ke surga? Pertanyaan awal itu. Ketika ditanya, siapa yang pengen masuk surga coba? Pasti semuanya pengen. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira dosa sama pahala itu banyak mana selama hidup kita? Oh, banyak dosa. Orang yang banyak dosa apakah bisa masuk surga? Nah, tentunya mari kita berusaha mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat. Yang awal tadi kita bahas syafaat dari Al-Qur'anul Karim. Marilah bersama-sama kita terus membaca, mentadaburi Al-Quran, sehingga nanti kita mendapatkan akhir yang husnul khotimah, dan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan pertolongan dari Al-Quran. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat walau maafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi isian dari Pak Eko Alfian, Eko Rohmawan. Wale-wale, Pak. Ya, itu tadi isian dari Bapak Alfian Eko Rohmawan yang menjelaskan tentang bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Al-Quran hingga akhirnya kita bisa memperoleh syafaat dari Al-Quran itu. Untuk pemateri yang kedua, beliau Ustadz Yusuf Mukhta Taqiyuddin Al-Hafidz, alumni dari Ponpes Iskarima Karangpandan dan pernah menjadi imam masjid Al-Islam Gifu, Jepang di bulan Ramadan tahun 2018. Kepada beliau, Ustadz Yusuf, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang masih memberikan kita nikmat berupa nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, juga nikmat waktu luang untuk bisa hadir di kajian virtual ini ya, yang bertemakan menjadi seorang muslim yang untuk bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Berhubungan dengan Al-Quran, ketika kita melihat di dalam Al-Quran ya, ayat yang masyhur sekali yang sudah terkenal, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Sungguhnya Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Quran. Bahkan para ulama dulu berkata, bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Syekh Dr. Mustafa Abdul Aziz rahimahullah berkata, jadi di kajian virtual malam ini insya Allah Ana akan membahas dua hal yang bisa kita muhasabah lagi, dua hal yang bisa kita
perbaiki lagi di sisa-sisa bulan Ramadan. Yang insya Allah nanti berkaitan dengan mendekatkan diri atau menjadi pribadi Muslim yang berjiwa Al-Quran atau berjiwa Qurani. Ya, Dr. Syekh Muhammad Abdul Aziz berkata, itu ada dua perumpamaan yang menarik dijelaskan oleh beliau, yaitu adalah Ramadan. Yang pertama, Ramadan diambil dari kata romdo, ya, diambil dari kata romdo, yang artinya adalah panas yang membakar atau terik yang sangat menghanguskan. Yang dimaksud di sini adalah itu panas yang membakar dosa-dosa yang ada di bulan dosa-dosa yang kita kerjakan di sebelum bulan Ramadan, bahkan di setelah bulan Ramadan. Kemudian makna yang luar biasa indah yang dijelaskan oleh Syekh Mustafa Abdul Aziz, yaitu adalah dari kata Ramadan diambil dari kata rumdu. Rumdu itu apa? Rumdu adalah artinya curah hujan yang deras. Pemaknaan yang sangat indah dari Syekh Mustafa Abdul Aziz yaitu adalah pemaknaan curah rahmat Allah yang deras. Kemudian curah rahmat pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat deras. Begitupun ketika kita menjalankan bulan Ramadan, seakan-akan kita mendapatkan curahan pahala dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian datang kepada kita hadis kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadis yang sudah sangat masyhur sekali, sudah sering dibahas di dalam kajian-kajian yang lain mungkin, yang artinya apa? Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini bukan sekedar kata, melainkan Ramadan ini mempunyai dua makna yang luar biasa. Yaitu adalah ketika kita bisa menjalankan bulan Ramadan, kita akan mendapatkan rahmat, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menggugurkan dosa-dosa kita yang telah kita perbuat di masa sebelumnya. Maka kemudian ketika kita tidak bisa memaksimalkan bulan Ramadan, kita tidak bisa memaksimalkan berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka butuh apa lagi untuk kita bisa mendapatkan rahmat Allah dan untuk bisa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas kedua makna dari Ramadan yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Mustafa Abdul Aziz. Yang pertama kita bahas insyaallah adalah Ramadan diambil dari kata rumdu. Kita tahu bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Jadi bedanya antara amalan Al-Quran dengan amalan umum itu, satu huruf di dalam Al-Quran kita mendapatkan 10 kebaikan. Ketika kita bedakan amalan umum, misalkan kita kita infak, kita tersenyum. Tersenyum itu kan ibadah. Kita tersenyum itu adalah satu kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang mengerjakan satu buah kebaikan, maka baginya 10 kebaikan. Maka ketika kita berbuat baik, seperti kita membantu teman kita yang lagi kesusahan, itu kita mendapatkan 10 kebaikan. Nah, pahala 10 kebaikan ini di antara itu hitungannya bukan hitungan manusia, hitungannya adalah hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari satu keduanya ya 10 kebaikan, dari satu keduanya itu bisa jadi bukan per hari hitungannya, bisa jadi 5 hari atau 10 hari karena Allah yang mengganjarnya. Kemudian ketika kita berbuat kebaikan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang berinfak, maka nilainya itu adalah
Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sana, seperti dia menumbuhkan satu buah benih, ya. Satu benih itu muncul ada tujuh tangkai. Setiap tangkainya itu ada 100 apa namanya? 100 cabang. Nah, ketika kita di bulan Ramadan untuk bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pahala juga rahmat pahala, itu kita ketika kita menginfakkan satu kali infak itu 700, ya. Tadi kan satu kali infak berarti satu benih itu ada 7 cabang. Setiap cabangnya memunculkan 100 tangkai, berarti 100 dikali 7. Berarti totalnya ada 700 kebaikan yang udah kita infakkan di situ. Nah, di sini kata Nabi SAW di dalam Al-Qur'an, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru amsalihha. Falahu asyru hasanatin walam aqulu alif lam mim harfan wala mun harfan wa mimun harfun. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya barang siapa yang membaca harfan min kitabillah falahu asyru hasanatin. Barang siapa yang membaca satu buah huruf, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Walam aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lamun harfun, mim harfun. Jadi dalam alif lam mim itu bukan cuma ada satu huruf alif lam mim doang, ya. Ternyata di alif lam mim itu ada 30, ada tiga huruf, alif, lam, dan mim. Dan di dalam satu hurufnya itu ada 10 kebaikan. Berarti ketika kita membaca alif lam mim, kita mendapatkan 30 kebaikan. Kemudian ketika kita sandingkan dengan bulan puasa di syahrul Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya siam itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, ketika kita di bulan selain bulan Ramadan kita membaca alif lam mim, kita hanya mendapatkan 30 kebaikan. Kemudian di kata selanjutnya di dalam hadis tadi, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan setiap kebaikannya dikalikan 10, ya. Setiap kebaikannya. Entah kita itu bersedekah, itu akan dikalikan 10, entah kita itu membantu orang tua. Begitu juga ketika kita membaca Al-Qur'an. Di bulan Ramadan ketika kita membaca alif lam mim, berarti kita mendapatkan 300 kebaikan. Jadi sangkut pautnya antara, bahkan Imam Syafi'i ketika bulan Ramadan itu beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Bahkan saking beliau memuliakan bulan Ramadan ini, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, beliau sampai meniadakan atau meliburkan kajian-kajian yang biasa beliau sanggupi, kayak gitu. Jadi di sini ternyata para ulama terdahulu mencontohkan kepada kita bahwasanya menghatamkan Al-Quran itu adalah hal yang di situ ternyata rahmat Allah yang sangat banyak sekali pahalanya. Kemudian itu yang pertama, ya, kita tadi membahas tentang rumdu, yaitu adalah Ramadan diambil dari kata rumdu, yaitu adalah curahan pahala yang berlimpah atau rahmat Allah yang berlimpah. Kemudian yang kedua, ya, tadi berkaitan dengan Al-Quran, bahwasanya bulan Ramadan itu dalam setiap hurufnya kita dapat 100 kebaikan. Tadi juga dijelaskan oleh Bapak yang tadi berbicara, itu bahwasanya amalan tergantung niatnya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita bukan berharap, wah kita dapat 100 kebaikan, wah kita dapat segala macamnya, kita bisa dilihat orang, tapi kita harus tetap ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua itu Ramadan diambil dari kata romdo.
yang artinya adalah membakar atau menghapuskan dosa-dosa yang kita perbuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan bahwasanya beliau bahkan setiap harinya beristighfar 70 kali dan bertaubat 70 kali. Nah, di pembahasan yang kedua ini yaitu adalah membakar dosa kita, yang insya Allah kita sama-sama bisa kita muhasabah diri kita, apakah kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Anda mau mengkisahkan satu buah kisah, yaitu kisah dari Wahsy. Wahsy itu dia adalah pembunuh dari paman Nabi Hamzah ya ketika di perang Uhud. Nah, ketika di perang Uhud. Nah, suatu ketika Fathu Mekah itu pembebasan Mekah ya, ketika Rasulullah SAW itu membebaskan Mekah ya dari Madinah. Waktu itu Wahsy lari ke Taif ya, karena saking takut dia dibunuh, karena Wahsy ini dia kan ngebunuh paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paman yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di riwayat yang lain, ketika siang hari Wahsy ini dia ngumpet. Nah, ketika malam hari dia baru mulai berjalan. Kemudian dia menuju ke Himyar, itu adalah perbatasan antara Arab dan Yaman. Kemudian karena dia tidak mempunyai harapan bahwasanya baginda Rasulullah SAW memaafkan dia, atau dia tidak punya harapan sama sekali, akhirnya Rasulullah SAW mengirimkan utusannya kepada dia. Kemudian utusan itu dia mengajak kepada Wahsy untuk masuk Islam. Terus kata Wahsy, Islam ki opo katanya. Islam itu apa? Orang di Islam aja orang yang berzina, ya orang yang membunuh, kemudian orang yang syirik itu dapat tiga dosa besar. Diazab, yang pertama diazab berlipat-lipat, kemudian dosanya sangat besar, kemudian yang ketiga dihinakan. Kemudian kata utusannya apa? Tidak, Wahsy. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha." Kecuali orang-orang yang bertaubat. Illa man taba wa amana, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila amalan. Nah, wa amila amalan ini dia wa amila itu dia artinya adalah mengerjakan kebaikan. Tetapi di sini ditekankan wa amila amala. Itu adalah penegasan bahwasanya kita harus bersungguh-sungguh ketika kita dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila amalan sholiha. Kemudian Wahsy berkata gini kepada utusannya, "Wahai utusan Rasulullah, itu sangat memberatkanku," kata Wahsy. Dia ini menarik Wahsy ini ya. Ini sangat memberatkanku. Sepertinya aku tidak kuat. Kemudian kata utusannya, akhirnya turun lagi ayat. Kata utusannya di dalam surat An-Nisa ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang dikehendakinya. Ya, mengampuni orang yang dikehendakinya. Terus apa kata Wahsy? Kata Wahsy, "Wahai utusan Rasulullah SAW, sepertinya aku bukan orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala," katanya. Wahsy ini dia suka menjawab dia. Ini menarik. Kemudian akhirnya turun lagi ayat selanjutnya ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah bahwasanya ya ibadi, ya, di ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menelantarkan kita. Allah Subhanahu wa taala itu tidak apa ya? Dia tidak menelantarkan kita. Karena di sini di kata-katanya ada ya ibadi. Ya ibadi itu artinya adalah hambaku, wahai hambaku. Kan kalau di Quran kan ada ya ayuhan nas, bahwasanya itu wahai para manusia, semua manusia, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Nah, di sini ya ibadi, bahwasanya wahai hambaku, wahai ibadiyalladzina asrafu, bahwasanya wahai hambaku orang yang
berlebihan dalam berbuat dosa, ala anfusihim, kepada dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Bahwasanya jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kalaulah kita lihat kitab-kitab terdahulu ya, itu ketika ada kisah tentang langit yang meminta izin kepada Allah untuk menenggelamkan para manusia yang berdosa. Kemudian langit yang ingin membinasakan manusia yang berdosa. Kemudian ada bumi yang ingin menimbun orang-orang yang berdosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian diciptakan bukan untuk menghancurkan umat manusia. Kemudian ketika kita melihat kitab-kitab terdahulu, ketika para sahabat berada di medan pertempuran, di medan pertempuran itu kalau pertempuran itu kan zaman dulu kan lama ya, itu bisa sampai berbulan-bulan. Jadi ada camp yang khusus untuk camp itu khusus buat istirahat para sahabat dulu ketika bertempur. Itu ada seorang ibu yang putus asa mencari anak. Putus asa sampai berhari-hari ibu itu mencari anaknya. Kemudian tiba-tiba anaknya itu muncul. Anak itu sampai tidak bisa berjalan. Maksudnya berjalannya itu udah sangat-sangat kecapean gitu. Jadi ketika anaknya melihat anaknya melihat ibunya, kemudian ibunya itu melihat anaknya, kemudian mereka bertemu dan menangis, kemudian berpelukan, kemudian para sahabat pun ikut menangis. Ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat ikut menangis, kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa gerangan yang membuat kalian semua menangis? Kemudian para sahabat menjawab, kami melihat kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kemudian Rasulullah SAW, walillahil mathalul a'la. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, apakah kalian menyangka bahwasanya ibu ini bakal menelantarkan anak kepada api? Kemudian para sahabat berkata, wallahi tidak akan nih Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Allah lebih Masya Allah. Jadi ada kisah-kisah yang luar biasa yang ditunjukkan yang kasihnya. Ada 2 poin yang ingin Anda sampaikan di bulan Ramadan ini, di 10 hari terakhir nanti. Alhamdulillah kita udah melewati 18 hari Ramadan, jadi tinggal 2 hari lagi kita menuju ke 10 hari terakhir. Ketika 10 hari terakhir Rasulullah SAW mengencangkan sarungnya dan menjauhi keluarganya untuk bersiap-siap untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meminta ampunan kepada Allah. Mencari rahmat pahala dari Allah, juga rahmat ampunan dari Allah. Jadi ada 2 yang insya Allah Ana ingin tekankan, 2 itu aja. Dan untuk pribadi kita yang bisa mendekatkan diri kita kepada Al-Quran itu tadi, bahwasanya Al-Quran itu ketika kita baca nun, terus kita dipanggil, nak, dalam, nak, sini nak, dalam, itu kita udah dapat 100 kebaikan. Jadi marilah kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini nasihat untuk Anda pribadi, juga untuk kita semua. Cukup sekian dari Ana, mungkin ada 2 poin yang insya Allah semoga bisa bermanfaat bagi Ana pribadi, juga bagi para jamaah yang mendengarkan. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum, mohon maaf ketika ada salah kata atau salah perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa Mas suaranya nggak kedengeran? Nih, Foxy Desa Keragan suaranya. Ya, saya ulangi. Terima kasih kepada Ustadz Yusuf atas materinya. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Kemudian kita buka sesi pertanyaan. Bisa bertanya yang offline maupun online, jamaah YouTube, Facebook, Instagram, dan Zoom. Atau yang offline di Balai Desa Keragan ini bisa bertanya. Silahkan kepada kedua pemateri atau salah satu. Ya, boleh ke Zoom, boleh. Ya. Assalamualaikum. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ervira. Kok unmute lagi? Saya bisa dari Foxy Keragan, bisa dari Guru TPQ. Saya mau menanyakan kepada Ustadz Alfian Eko Rohmawan. Tadi kan membahas tentang Al-Quran dan tentang pemuda yang masih di masa galau ya. Yang mau saya tanyakan, kalau kita dalam posisi galau, dalam posisi resah ya, dalam posisi masih dalam di awang-awang, ya itu adakah surat khusus yang bisa menjadi penenang hati ya, gitu. Selanjutnya yang kedua kepada Ustadz Yusuf ya, saya mau menanyakan, jenengan kan hafal 30 juz. Saya hafal juz 30 tapi banyak yang hilang. Masya Allah. Nah itu kan sebenarnya kita perlu ya, sebagai pengajar juga perlu, sebagai dimanapun mengajarkan kepada siapapun, kepada anaknya, kepada siapa saja itu kan perlu ya surat-surat. Nah kita menjaga hafalan itu kan juga sulit. Nah jenengan bisa sampai 30 juz itu tipsnya apa? Kemudian cara menjaganya bagaimana? Cara cepat menghafalkannya bagaimana? Gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kita langsung jawab dulu aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan tambahan bisa menyusul. Yang pertama pertanyaan untuk Bapak atau Ustadz ini. Ustadz Eko Rohmawan. Yang kedua untuk Ustadz Yusuf. Monggo. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Ervira. Iya, pertanyaannya sungguh berbobot ya. Ya, alhamdulillah. Tadi memang disampaikan kondisi-kondisi yang masih galau, labil dan lain sebagainya. Mungkin masih mempertanyakan masa depan mungkin ya kalau saya lihat nih. Jadi siapakah nanti imam saya itu mungkin yang mungkin mau ditanyakan tadi. Tentunya Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ya, ayat piro kayak yang ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Nah, itu nanti yang hafal nomor suratnya kayak Mas Yusuf Al-Hafidh ya. Jadi disampaikan bagaimana kita untuk menjadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong. Ya, bagaimana kita bisa sabar di dunia, ya, untuk nanti kita bisa sabar menghadapi segala yang terjadi di dunia ini. Jadi kita diperintahkan untuk sabar dan sholat. Kalau tadi kamu jenengan tanya terkait yang bisa menguatkan, banyak sekali tadi sudah saya sampaikan ya toh. Ayat anti galau sudah saya sampaikan. Ali Imran ayat 134 3139, kemudian tadi juga ada la tahzan innallaha ma'ana, kemudian ada
Inna ma'al usri yusra. Coba jawaban dari Al-Quran itu menenangkan semuanya ya. Sesungguhnya dalam setiap masalah pasti ada solusi. Coba siapa yang nggak hafal itu? Diingatkan lagi sesungguhnya setiap ada masalah pasti ada solusi, kan gitu. Itu untuk segala permasalahan. Nah, untuk pertanyaan yang ke depan bagaimana, ini masih bingung dan lain sebagainya, kita perlu belajar sabar di sini. Karena satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Masa satu orang dengan orang yang lain berbeda. Takdir satu orang dengan orang yang lain berbeda. Catatan rezeki satu orang dengan orang yang lain berbeda. Catatan jodoh, ya, saya nahkan lagi, satu orang dengan orang yang lain berbeda. Sehingga bagaimana kita bisa mensikapinya dengan sabar dan sholat. Maksudnya seperti apa sabar itu? Sabar tetap kita berusaha, bukan berarti sabar itu diam, tanpa kata, tanpa ucap. Dengan sabar dan sholat kita bisa masuk ke dalam doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah sudah sampaikan ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Tentunya makna sabar dan sholat ini perlu kita dalami sehingga kita semuanya bisa mendapatkan solusi dari kesabaran yang kita lakukan. Sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kita tangguhkan hati kita tanamkan dalam hati kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan bagaimana ke depan dengan sabar dan sholat. Sehingga kita insya Allah ketenangan ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, teman-teman semuanya. Itu untuk Mbak Ervira. Mbak apa Ibu ini? Oh Mbak, ya mohon maaf, oh, Mbak Ervira ya. Nanti semoga segera mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, pertanyaan kedua untuk Mas Ustadz Yusuf, monggo. Pertanyaan kedua itu tentang menghafal Al-Quran, caranya, terus biar lancar, terus butuh berapa lama waktunya mungkin ya. Tadi pertanyaannya. Yang pertama itu cara menghafal Al-Quran. Kalau kata Ustadz Ana waktu di SMA itu, Ustadz Syihab katanya kuat-kuat duduk. Nah, itu yang paling penting. Kita kalau misalkan mau ngasih waktu dan juga harus di manage waktunya, nggak bisa kita misalkan keseharian kita disesuaikan dengan keseharian kita. Misalkan keseharian kita paginya sibuk, siangnya kosong, nah siangnya ngafal. Atau subuhnya kosong, nah subuhnya ngafal. Berarti harus yang pertama harus kuat duduk sama di manage waktunya, diatur. Kemudian kalau misalkan mau lancar, kalau misalkan hafalannya di atas 15 juz ke atas ya, atau 30 juz itu ada waktu anak di pondok bilang, ada syekh dari Mesir, itu ada cara 3 juz satu hari. Jadi 3 juz itqon gitu istilahnya. Jadi sehari minimal murojaah 3 juz. Walaupun sebenarnya anak, ya kita juga manusia, ada yang lancar, ada yang enggak gitu. Enggak semua lancar. Jadi ada 3 juz, kita 3 juz bisa dibagi juga. Misalkan ba'da subuh 1 juz, terus ba'da zuhur 1 juz, terus ba'da isya 1 juz, 3 juz. Bisa juga ba'da subuh setengah juz, ba'da zuhur setengah juz, ba'da asar setengah juz, terus ba'da maghrib setengah juz, ba'da isya 1 juz. Itu bisa divariasikan. Kalau misalkan di atas 15 juz. Tapi kalau misalkan juz 30, kalau juz 30 itu juga sebenarnya ada 32 halaman ya di juz 30 itu. Ada 32 halaman, ada 2 halaman tambahan itu. Jadi murojaahnya kalau misalkan dibagi 5 waktu sholat itu juga bisa.
Jadi setiap habis sholat itu kita murojaah 1 halaman mungkin atau 1 surat setiap habis sholat. Jadi kan ada 5 kali sholat. Jadi nanti dia muter. Jadi patokannya kalau anu pribadi itu ketika ba'da sholat. Gitu kalau untuk mau melancarkan. Dan itu juga harus di manage waktunya. Harus diatur sesuai kondisi keseharian kita juga. Tadi apalagi pertanyaannya? Udah ya? Itu aja ya? Udah, sudah. Nah, Sudah ya? semoga menjawab pertanyaannya. Ya. Syukran, Nggak jazakumullah ada khair. yang tanya 100. Sudah. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari jamaah YouTube. Bagaimana cara kita istiqomah setelah Ramadan? Ya, mungkin dari kedua pemateri bisa menjawabnya. Biasanya kan kalau habis Ramadan ya sudahlah. Gitu. Monggo. Terima kasih, langsung saja ya. Memang betul, inilah yang terjadi. Belum selesai Ramadan saja ya. Belum, kita nggak usah selesai Ramadan. Belum selesai Ramadan saja sudah mengalami perubahan di jamaah soft masjid ya. Mungkin di awal Ramadan itu banyak, di tengah sudah mengurai dan lain sebagainya, dan di akhir nanti bagaimana atau agar istiqomah. Tentunya kembali kepada niat kita masing-masing untuk istiqomah. Karena istiqomah itu susah, maka hadiahnya surga. Kalau istiqomah itu mudah, mungkin hadiahnya kipas angin gitu ya. Sehingga bagaimana kita bisa untuk betul-betul menumbuhkan motivasi internal kita, motivasi intrinsik kita untuk terus betul-betul istiqomah di jalan Allah, untuk meluruskan niat kita agar kita betul-betul kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah itu di selesai Ramadan. Ketika Ramadan kita ada puasa ya, maka nanti insya Allah Syawal 6 hari setelah Ramadan ada bulan Syawal, puasa Syawal. Setelah itu bisa dilanjutkan puasa Senin, Kamis atau dengan puasa Daud ya. Jadi kita alihkan ibadah-ibadah itu. Dan biar semangat untuk istiqomah, tentunya kita ajak teman-teman kita. Contoh ini kan Foxy sedesa ya. Sedesa itu nanti saling mengingatkan dalam kebaikan untuk ta'muruna bil ma'ruf. Ayo kita semua bareng-bareng poso. Kalau di bulan puasa Ramadan ada buka bersama, lah tentunya nanti di luar Ramadan bisa kita adakan buka bersama. Jadi buka puasa Senin Kemis ya, atau buka puasa Syawal. Kenapa enggak ya, untuk menyemangati, untuk betul-betul membiasakan kebiasaan yang ada di bulan suci Ramadan. Sunah-sunah sholat juga gitu. Kalau di Ramadan ada terawih, setelah Ramadan ada sholat lail, ditambah nanti sholat tahajud. Jadi bareng-bareng kita sama-sama saling support, saling menyemangati, entah itu nanti ketuanya Foxy, sekretaris dan lain sebagainya runtut biar istiqomah. Mungkin hanya itu dari saya. Silakan dilanjut ke Ustadz Yusuf untuk menambahi, untuk memotivasi biar bisa istiqomah. Mungkin cukup Ustadz dari Ana. Sebenarnya Ana tadi juga mau nyampein tentang melanjutkan puasanya, ya puasa Senin Kamis, puasa Syawal. Jadi organisasi Foxy mungkin bisa ngadain tuh yang namanya bukber Kamis. Jadi setiap Kamis ada bukber kayak gitu. Sebenarnya mau nyampein itu juga. Syukran. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, itu tadi beberapa poin ya. Yang pertama, kita sebagai pemuda-pemudi harus sabar dan jangan lupa sholat. Perbanyak sabar, kalau sabarnya udah mentok, ditambah lagi. Yang kedua, istiqomah. Oh tadi manajemen waktu. Kalau mau jadi hafid Quran, harus manajemen waktu yang baik,
manajemen berarti juga harus punya niatan yang pasti, niatan yang baik. Terus yang ketiga, untuk menjaga keistiqomahan kita, yaitu dimulai dari diri sendiri. Jangan muluk-muluk, mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan secara istiqomah, nanti baru ditambah secara perlahan-lahan. Ya itu tadi, alhamdulillahirrahmanirrahim, waktu sudah malam. Ya, kita tutup kajian virtual pada malam hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya selaku moderator, apabila ada salah kata atau salah tingkah laku, saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara minggu depan, jangan lupa kita akan live lagi dengan pemateri Bapak Soeharto Sarjana Agama dengan materi seputar Lailatul Qadar. Jangan lupa hadir. Oh ya, jangan lupa terus ya. Ada pelatihan dan bukber yang diadakan LKG Solo Raya bekerja sama dengan Batko Gondang Rejo. Insya Allah dilaksanakan besok Minggu tanggal 2 habis asar di Balai Desa Dayu. Jangan lupa segera daftar karena kuota terbatas. Oh, wis tutup. Yang sudah daftar jangan lupa hadir. Oke. Ya, sudah sekian. Terima kasih. Terima kasih Mas Yusuf, terima kasih Mas Eko. Pamit dulu ya. Mohon pamit izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sinambi midhangetaken hiburan barang modern ujung sokatur panjenenganipun Bapak Abdul Rojak kerso hampirati desakan ulah pengantin putri supados maring foto pangeston dumateng sampun adat saripin wedal so paketan kalau sumaraken sak sekapipun semoga duh. Menjalani benda